Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan saudara, di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang ada, daripada kita bersungut-sungut dan meragukan kuasa Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah dan firman-Nya dapat dipercayai dan menjadi penolong kehidupan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Setiap janjinya adalah kebenaran. Namun dari manakah hal itu dapat kita ketahui? Apakah Alkitab memang firman Allah yang tertulis, yang diwahyukan untuk umat manusia? Apakah firman Allah dapat dipercaya? Sebab semuanya juga dapat berkata demikian, bahwa punya mereka lah yang terbaik, yang paling benar pengajarannya. Lalu bagaimanakah dengan kekristenan? Apakah firman di dalam Alkitab memiliki integritas yang dapat menjadi landasan hidup orang percaya? Kebenaran itu harus bersifat absolut atau mutlak, bukan bersifat subjektif atau benar menurut kita saja. Kebenaran itu harus ada perbandingannya. Tidak ada agama lain seperti dalam kekristenan. Alkitab merupakan pewahyuan langsung dari Allah kepada manusia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap tulisan dan buku selain Alkitab ditulis oleh satu atau beberapa orang saja di waktu dan periode yang bersamaan dengan masa hidup si sang penulisnya tersebut, yang artinya memang murni dari pemikiran manusia itu sendiri. Alkitab berbeda karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis karena Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis yang tidak saling mengenal dengan latar belakang dan di zaman yang berbeda. Serta rentang penulisannya berjarak ribuan tahun melalui 3 bahasa, 3 benua. Tidak ada kontradiksi atau pertentangan di dalam penulisannya. Alkitab tetap dapat memaparkan sebuah cerita dengan satu kesatuan tema yang sama, yaitu Kristus. Kalau bukan tangan Tuhan yang turut serta, hal itu tidak mungkin terjadi. Kalau saya saudara disuruh menulis biografi orang yang tidak saya kenal atau secara sukarela atau tidak dibayar, belum tentu saya mau saudara, apalagi harus sampai disiksa, dibunuh. Tetapi para penulis Alkitab menulisnya tanpa pamrih, dan tidak sedikit dari para penulis dipersekusi, dianiaya, bahkan harus sampai meregangkan nyawanya. Itulah bukti otoritas dan kewibawaan Alkitab mengenai kuasa dan kedaulatan firman Allah yang terkandung di dalamnya. Ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran firman Allah, janji Allah dalam Alkitab dan firman-Nya dapat dipercayai, barulah kita dapat maju ke inti pembahasan kita yang terdapat dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama pula. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betapa luar biasanya Alkitab saudara. Di awal pasal dan ayat saja sudah mendeklarasikan pernyataan iman. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu yang kita lihat berasal dari Allah. Dan apapun yang sudah, yang sedang dan yang akan terjadi berada di dalam kehendak dan kuasanya. Artinya ialah begini, Ia mengerti segala setiap persoalan dan kesulitan yang kita hadapi, sakit dan kelemahan tubuh yang sedang saudara derita. Tetapi yang harus kita ingat adalah Tuhan sebetulnya tidak pernah menciptakan atau membuat sakit, penyakit, penderitaan dan kematian. Semuanya itu terjadi karena akibat dosa. Maka dari itu Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kutuk maut. Bagaimanakah kita dapat memperoleh kemenangan yang demikian? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu di ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ingin digarisbawahi adalah ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang artinya begini saudara, Tuhan juga bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi Tuhan ikut serta dan andil di dalam setiap penciptaan, yang artinya juga Ia bertanggung jawab atas segala ciptaan yang ada. Ia bukan seperti tukang jam saudara yang hanya membuat jam lalu meninggalkan begitu saja. Apabila jam itu rusak, kita bisa memperbaikinya secara gratis apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan selama masih ada dalam masa garansi. Ia adalah Allah yang setia. Ia bukanlah manusia yang hanya ada di saat suka saja, tetapi di saat-saat terpuruk, di titik terendah, dan keadaan berdosa sekalipun, Ia tetap ada untuk saudara. Untuk mendapatkan suatu pertolongan dari suatu pribadi saudara, pribadi itu harus mampu dan pribadi itu harus mau. Jika hanya mampu dan tidak mau, Anda tidak akan mendapatkan pertolongan. Demikian juga sebaliknya, seumpama saudara, saya ingin meminta bantuan kepada pribadi A. Pribadi A itu mampu, tetapi dia tidak mau menolong saya tidak akan mendapatkan pertolongan. Lalu saya mencari pertolongan di pribadi B. Pribadi B ini mau menolong saya, tetapi dia tidak mampu.
karena permintaan saya mungkin di luar batas kemampuan atau kesanggupannya, maka saya pun juga tidak akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Tetapi puji syukur kepada Allah. Tetapi Yesus Kristus bukan hanya sekedar mampu, tetapi ia juga mau menolong setiap kehidupan saudara. Allah kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, dapat dilihat dari setiap janji-janjinya. Dan bukan hanya sekedar berjanji, melainkan ia juga menepatinya. Bagaimanakah hal itu dapat dilihat? Kita sudah mempelajari bahwa Alkitab memang firman Allah yang tertulis. Maka setiap firmannya adalah kebenaran. Maka apapun yang berasal dari Tuhan adalah kebenaran, termasuk janjinya di dalam kehidupan kita. Janji yang seperti apa? Mungkin Anda berpikir, jangankan janji. Tuhan saja sepertinya tidak menyatakan sesuatu kepada saya secara khusus. Pemikiran Anda keliru. Karena Allah telah memberikan janjinya kepada kita semua melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Bukankah ada tertulis bahwa Yesus Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah? Berarti setiap pasal, setiap ayat di dalam Alkitab milik saudara dan saya. Jadi ketika Anda sedang mengalami kesulitan dan permasalahan tentang sesuatu, carilah ayat di dalam Alkitab yang sesuai dengan yang Anda alami. Jika Anda sedang sakit, carilah ayat tentang kesembuhan. Sedang berputus asa, carilah ayat mengenai pengharapan. Jika tentang khawatir mengenai persoalan hidup dan meragukan pemeliharaan Tuhan, carilah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan takkan sekali-kali pun meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Klaim ayat-ayat tersebut saudara. Salah satu berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah supaya kita umat-umat cangkokan juga memiliki janji-janji yang Tuhan telah firmankan di dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah. Perkatakan dan imani hal tersebut, maka Tuhan akan bertindak dan menolong sesuai dengan iman dan keyakinan saudara. Bagaimana bisa mengetahui janji-janji Allah dan iman kita dapat diperkuat di dalam Tuhan? Apabila firman Allah saja enggan kita baca, iman yang kita miliki tidak akan lebih besar daripada pengetahuan firman yang kita dapatkan melalui hubungan intim bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, semakin kuat arus permasalahan hidup kita dalam dunia ini, harus semakin kuat pula kita berpegangan pada firman Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, di situ terkandung janji pengharapan dan kekuatan yang dapat menolong kehidupan saudara. Sudahkah Anda menyadarinya? Jika belum, mari saudara, mulailah membaca firman Tuhan mulai dari sekarang. Jangan ditunda menunggu hari esok, karena jika Anda menunda, hal itu tidak akan pernah Anda lakukan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, kami dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis dalamnya memiliki otoritas dan wibawa. Kami memperserahkan iman kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami mempercaya agar setiap pasal, setiap ayat, setiap firman yang terkandung di dalamnya kami mengimani hal itu dapat terjadi dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap umat-umat yang mendengarkan, setiap permasalahan yang ada Engkau mampu membukakan jalan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.